itemnya sama Starbucks enakan mana? Oke. Iya. Itu dia. Iya, sebenarnya kesini gue juga mau Enggak. tanya itu loh. Ini kita udah Soal itu tuh. Ntar dulu. Ini kita udah bahas. Gua Lu sini dulu gara-gara lu. Sini. Nggak beres-beres nih soalnya. Itu dapur nih. Ini dia orangnya, Mas. Jadi gimana? Enggak, kan kita udah bahas itu di hotel. Betul kan? Di hotel dan juga di live. Nih udah keempat kali gue berarti ngomongin ke depan muka lu nih. Enggak. Lu sini nggak usah jauh, sini. Nggak usah lu liat lampu, udah nggak ada lampu, udah nggak ada jokes lampu sekarang, ngentot. Woi, Bikin milestone. Kenapa? Buat buka kacamata. Emang kenapa sih kalau gue buka kacamata? orang. Nah, malam hari ini juga kita akan melihat langsung perdana Mas Wisnu akan buka kacamatanya di sini ya. Perdana ya. Milestone-nya kita gila-gilain aja 500 juta. Ayo. 500 juta, Wisnu buka kacamata 2 detik ya. Itu saya nggak tahu. Nih, adalah pertanyaan-pertanyaan pasti goblok-goblok, tai-tai ini ngentot. Tadi kacamata bulat dulu ya? Iya, boleh. Dulu pernah pakai kacamata hitam. Waktu rambut masih pendek, belum gondrong, belum dikuncir. Cuman pas lagi nyari kacamata kayak kacamata yang hitam tapi warna nyari kacamata kotak yang warnanya hitam tapi nggak ada gitu. Susah. Sekalinya ada tapi kayak nggak fit gitu loh, ndak. Gitu. Makanya carinya yang bulat gitu. Tapi nggak minus kan itu? Minus. Oh, minus juga. Justru kalau gue lepas kacamata itu gue nggak bisa ngelihat. Coba. Ya, bisa ngelihat cuman kayak Burem lah ya kan. kurang Minus karena tuh. minusnya cukup gede sama ada silinder juga. Bikin milestone 100 juta buat kacamata dong. Kayak rusa. Starbucks ya. Starbucks dulu sekarang Enggak. Starbucks. Lu gini Mas, kan pembahasan lu ngomong dulu deh, ngentot. Bukan. Bukan di Denang Malang, bukan. Mumpung ada orangnya ya. Pamong baru saja memberikan 1 juta rupiah. Nah tuh, coba kayak gitu. Hal apa yang menurut lo membedakan dari zaman dulu sama sekarang, no? Terus gimana tanggapan lo tentang transisi genre musik? Tentang transisi genre musik dari dokter zaman dulu sama sekarang. Seru nih. Thank you Mas Ibnu. Thank you Mas Ibnu. Thank you, Mas Ibnu. Seru nih. Yang pasti zaman dulu orang tuh pas dugem, pas kayak clubbing jarang megang handphone. Itu habitnya ya, kalau kita bicara habit gitu kan. Maksudnya orang emang udah kayak pengen have fun, iya seru-seruan sama temen-temennya gitu. Itu yang paling paling menonjol ya secara secara Kultur dulu ya, culture yang dulu sama yang sekarang gitu. Terus kalau ngomongin transisi genre sebenarnya muternya itu aja sih. Itu dari kayak R&B hip hop, terus naik ke dancehall, ke afrobeat, ke EDM elektro gitu-gitu, progresif EDM, ya balik lagi aja terus ke breaks, muter gitu terus aja kan. Itu Mas Ibnu. Nggak, lu sini dulu kantor. Aku nggak ngerti lah Starbucks. Nah nih kan, kalau dia bilang gini nih biasanya digorengnya gila nih. Cek. Bahas Starbucks ya, kayak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahas Starbucks ya. Jadi pernah ada satu ketika di mana kita lagi ngebicarain kopi nih Mas. Lebih enak mana kopi ini dan itu. Akhirnya sampailah ke topik di mana kita membahas brand SB ini nih. Saya sempat bertanya pada beliau. Nih setiap kali ngobrol pasti beda. Enggak, ntar dulu. Setiap dia ngomong pasti beda-beda kata-katanya. Kata-katanya beda. Kasih waktu dulu dong. Lanjut kok. Jangan dipotong dulu ya tolong Pak. Waktu Bapak ngomong nanti saya nggak potong. Anjay. Hargai dong. Oke. Jadi gini,
waktu saya bahas brand SB, kita membahas kualitas dari rasa kopi, Mas Wisnu. Sekali lagi saya tekankan ya, kualitas dari rasa kopi. Oke, kualitas dari rasa kopi. Ya, Ya. saya pernah bahas pada waktu itu, ketika itu, mengapa brand SB menurut halayak banyak kurang enak kita sebut, Ya. tapi mahal dijualnya dan laku. Oke. Lalu beliau ini yang Tonggos ini jawab nih. Dia menjawab seperti ini, Mas. Ya itu karena branding. Satu ruangan tersebut setuju. Nggak di situ ngentot. Jadi jawabannya ya karena brandingan, Cong. Eh, Oke. Lalu beliau menambahkan lagi, Mas. Contohnya Wisnu Santika. Ah, kita semua kaget dong. Berarti Wisnu Santika itu nggak enak tapi laku. Enggak gitu. Silakan mungkin bisa Iya. diklarifikasi oleh Ini Bu. ngomongnya gimana emang? Gini, makanya gue kasih ntar ya, Drong. Jadi kan gini. Gila. Enggak, gue kan lagi di Surabaya, lagi package. Terus gimana ngomong, lagi pengen beli kopi nih, terus pada bilang kayak kopi kenangan aja, terus gue bilang depan aja ya Tomoro. Tomoro nggak enak, gitu kan. Cuma enak-enak aja kok, gue bilang. Barulah bahas kopi-kopi, tahu dari mana nggak enak, ya bahas gitu. Terus Oni nyeletuk, orang Starbucks aja nggak enak tapi kenapa dia bisa laku kayak gitu. Terus gue bilang dong, ntar dulu, itu masalah branding nih. Contoh nih, Wisnu. Pas gue bilang Wisnu, langsung, weh, gimana? Coba saya mau jelasin. Pas mau jelasin, udah, gue mau tahu tuh, gue telepon Wisnu ya, Itu 3 kali di live udah kayak gitu reaksinya nih. Baru kali ini gue ngomong kayak gitu, lu diem. Karena lu nggak punya temen di sini, ya. Karena lu nggak ada temen. Coba di sini ada Jot, ada Yuka, ada Gary. Enggak loh. Tuh. Gila sih Loy. Waduh. Ayo. Gila sih. Enggak, terus Buat gua gitu gila banget sih. lu nggak gila. Gila gak guys? Enggak. Jadi ngomong gini. Dia itu tuh ngomong dia lagu Wisnu nggak enak. nggak ada ngomong kayak gitu. Orang nggak ada gua ngomong kayak gitu. Gila. Ini mulutnya Reja anjing. Nggak ada ngomong kayak gitu lu. Ih gila lu. Lu nggak usah, lu seneng di support kayak gitu lu, ngentot lu. Yang sah? Tadi apa? Gila kayak tuh lihat tuh. Akhirnya pembahasan. Iya lu ngomong gila, semua jadi ngomong gila. Lu nggak usah cak kayak cicak lu kayak gitu, lu ngentot dari pinggir anjing. Jagali lagi bulan puah. Udah lama kali. Belum selesai loh. Udah terus gue bilang masalah ternyata udah dibiarin kan sih kan masalah branding gimana cara kita bisa menjaga branding kualitasnya biar bagus dimanapun tetap tinggi. Lu nggak usah Oke. Sebentar, saya potong, Mas. masih bahasa gini tapi saat itu Anda kan bilangnya ini Saat itu nggak ada ngomong kualitas. ada saat itu. Nggak ada bilang Tadi mungkin Mas Wisnu masih dengar ya? Obrolan saya di awal ya. Yang lagi kita bahas adalah yang nggak enak kenapa bisa laku dan mahal. Kenapa situ bahasnya Wisnu, Bos? Gue ngomongin sekali lagi. Ini kenapa jadi debat kayak gini? Tujuan lu ngomongnya tuh apa? Lu mau ngomong Enggak tujuan. apa? Jadi ngomongnya tuh pembahasannya branding. Gimana Enggak. caranya? Enggak. Gua lagi bahas ngentot. kopi enak apa enggak? Iya, lagi bahas kopi. Tapi abis itu gue bilang brandingnya bos, Starbucks. Gimana cara kita bisa bikin branding kita jadi naik? Lu lu jangan kayak gitu. Berarti. Padahal Starbucks itu Gak ke situnya. Gimana cara kita gimana cara jaga branding biar tetap mahal? ya enggak karena ini Lu gitu, lu pembahasan Enggak. juga lu ngentot. karena ini udah kemana-mana dan ini udah menurut Iya, gua pembahasan kemana-mana jadinya. udah lebih stupid ya, apalagi warga-warga TT, aplikasi TT yang udah mulai bodoh gitu nanggepinnya. Karena ini kan gue pure sama Aloy tektokan bercanda dan kita bertiga temenan baik guys, by the way. Tidak ada unsur menjatuhkan segala macam, nggak ada. Cuman salahnya si botak ini juga penyampaiannya doang. Dia tuh waktu penyampaian dia bahasa branding, padahal yang kita bahas kan rasa. Itu dia udah mengakui dia salah, tapi yang dia maksud pun tidak salah tentang brandingnya. Branding, gua bilang. Jadi harusnya mungkin kalau mau dibenerin ya, ini correct me if I'm wrong ya guys. Ya contohnya Starbucks, brandingannya bagus,
Nah, brandingan bagus itu bisa kita contoh dari Wisnu. Mungkin arahnya ke sana. Iya. Betul dong. Cuman kan Emang pemilihan alasan kata dia gitu. kan agak bodoh. Cuman kan emang gua kan kalau ngomong kan emang gak mikir. Ya, lebih ke tolol lah ya. Ngomong dulu. Lu sini dulu. Ngeliat lampu, semua orang ngeliat lampu, lu ngentot. Amaran dilatiin terus ngentot. Dari hari pertama anjing. Jadi di TikTok tuh ada tuh komenan-komenan. Emang tuh. Jadi dipikirnya Aloy nge-hate Wisnu padahal kagak. Tapi lu hate nggak sih Les? sebenarnya? Hate. Kan kita temenan. Ada lah. Ada lah kayak fase-fase di mana lo baru naik kan pasti ada kayak this is me loh. Ya gitu. Ada ngomong kayak this is me. Lu kira apaan this is me lo ngentot. Udah gua udah klarifikasi ngentot. Setiap ngomong harus Oke, kita mau bahas brandingan. Boleh ya, ini bridging yang bagus ya. Nih serius guys. Why? Nih nama sesinya why? Oke. Kenapa Wisnu bisa seterkenal sekarang dan bisa sesukses sekarang? Boleh dibahas Mas Wisnu? Kata Aloy tadi bilang Iya. karena gua katanya. Makasih Benedson. Apa yang membuat lu bisa Lu boleh lu mulut lu ya. Chat gua barusan. Iya. Mana pegang HP gua di sana? Dia bilang katanya Wisnu itu kan kalau gua kata Aloy gitu. Gue juga pernah dengar tuh. Pernah kan? Enggak, lu tuh di sini jadi host. Lu lihat tuh, semua lihat lampu, lu lihat apa semua di sini. Oke, gimana Mas? We talk about branding, how to brand yourself, mungkin di sini ada teman-teman DJ juga, ada yang bergerak di bidang profesi jasa apapun itu ya, fotografer, videografer, editor, musisi, DJ, dancer, semua yang berkaitan dengan brand, termasuk juga yang jualan juga boleh ya, dengerin nih. Ini ada giat-giat yang sering gue bahas tapi nggak dari mulut gue. Ya, serius. Gue sering bahas ini tapi dari mulut gue bukan dari mulut dia. Mungkin sekarang kalian bisa dengerin langsung how to brand atau how to Train your dragon ya. How to train your dragon. how to build your brand untuk bisa memarketingkan dirimu sendiri. Silakan Wisnu Santika. Serius ya? Serius. Kali ini serius. Sekali aja. Ini banyak yang belum tahu. Kenapa lo bisa? Ada jamnya Mas. Ya. Iya. Lo bisa sesukses ini. Ini lagi serius dulu. Karena kata Aloy. Enggak. Enggak ada yang ngomong. Enggak, sebelumnya lu ceritanya apa sebelumnya? Gue pernah cerita produk yang baik itu bukan tentang produk yang bagus. Nggak selalu. Nggak semata-mata produk yang bagus itu selalu laku. Nggak. Ada juga bahkan beberapa produk yang bagus nggak laku. Karena marketingnya kurang. Sebaliknya produk yang biasa aja karena marketingnya bagus, dia laku banget. Oke. Berarti we talk about how to brand atau how to create a brand bisa sukses, gimana caranya. Lu as a DJ, gimana cara lu nge-brand diri lu yang orang-orang bisa tahu lu, tahu karya-karya lu. Technically gimana sih caranya lu nge-build brand itu, journey-nya, prosesnya, the whole process. Jadi kayak 10 tahun lalu kali ya, sekarang Ya. 2025 ya. 10 tahun lalu ketika gue baru mulai kayak kerja sebagai marketing nih di sebuah bar gitu ya. Gue adalah ketemu Dipa Barus. Ketemu Dipa Barus, terus gue main ke studionya Dipa, terus kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus Dipa nanya sama gue, "Nu, lu tuh lebih suka Steve Jobs atau siapa yang punya Microsoft? Bill Gates. Ya kalau gua Bill Gates lah, gua bilang gitu kan. Karena Bill Gates tuh sangat pintar, atau enggak produknya tuh bener-bener ada di mana-mana tuh Microsoft tuh. Ya kan? Kan kalau Apple kan nggak begitu ya pada masa itu ya. Ya niche dia. Ya kan lebih niche banget di market gitu. Kalau lu apa, Dip? Kalau gua lebih ke Steve Jobs. Oh, kenapa, Dip? Gua tanya gitu kan ke Dipa. Karena yang dijual sama Steve Jobs itu adalah value dari sebuah brand. Nah, itu dulu tuh. Oke. Oh, value ya, Dip ya? Iya. Contoh kayak gini deh. Apple nggak perlu nggak perlu terlalu masarin produknya, tapi orang akhirnya datang sendiri kan. Itu kan karena value-nya. Nah, berangkat dari situ, gue belajar tuh soal yang namanya value. Oke.
gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan kayak kalau brand lu mau kuat, positioning brand lu mau oke, value-nya yang harus dinaikin. Ya kayak YB lah, kayak YB gitu, kayak Aloy, itu kan semua karena value kan. Lu gitu kan, semua kan karena value. Dan selalu yang gue bilang sama anak-anak package kan adalah, ayo dong push your value gitu. Jangan sampai lu cuman bikin karya tapi orang nggak pada tahu. Itu poinnya. Ini karya siapa sih gitu. Karena gue pernah ngalamin ketika gue lagu gue nih di mana-mana pada saat itu kayak lagu Citi Bang. Yes. Ada namanya Reinhard Solja kayak ngomong ke gue kayak, bro, lu tau gak sih lagu lu tuh di mana-mana tau, tapi orang nggak banyak tahu lu. Nggak tahu orangnya yang mana. Iya, nggak tahu orang yang mana. Mana nih yang punya lagu tuh yang mana, bentuknya kayak gimana. Nah, semenjak saat itu gue mulai tuh benerin value gue, dimulai dari tampilan. Oke. Kayak gue dulu rambutnya klimis, lu pernah lihat kan rambut Iya, gue klimis? Ada gua ada foto ntar. Nggak usah, nggak perlu lu kirim. Terus gue ganti jadi lebih nggak klimis, terus dulu kacamata gue putih, jadi ganti kacamata hitam, jadi biar Blendingan ya? brandingan, biar orang tuh lebih aware gitu sama si Wisnu ini. Berhasil kok. Kayak gitu. Tapi lu dalam proses mencari branding lu itu natural aja. Ini nih atau lu riset dan segala macam. Atau lu siapin. Dulu gue orangnya paling gak nyaman sama foto. Oke. Kayak gue disuruh foto sama Vicong nih, zaman Vicong dulu masih jadi fotografer kan. Aduh om foto, terus ada momen ketika gue difotoin sama Vicong, gue nyobain kacamata hitam. Nggak sengaja tuh, ih kayaknya oke nih, gue bilang gitu. Yang gue pakai baju warna hijau di Bali. Iya. Ya. Ya, ingat kan? Lagi tour itu ya? Iya. Kita di Bali ya? Iya. Oke. Adalah waktu itu sama Splendid. Ya. Ya. Yang ke festival apa itu kan? Fans tuh lihat dari tanggapan fans atau lu merasa diri lu, oke gue nyaman gini deh, yaudah gue jalanin aja gini, atau lu ngeliat respon dari fans yang nonton lu, oh Mas Wisnu keren nih pakai kacamata hitam kayak gini. Nggak ada sih. Kayak semuanya lebih kayak gini kan, gue tipikal orang yang gue mau pakai barang itu karena kalau gue suka. Contoh ada orang endorse nih, ini gitu kan, nggak mau gue karena gue nya nggak pakai. Gue nggak mau jadi kayak nanti gue jadi pembohongan publik gitu loh. Kayak gue mempromosikan sebuah produk, sebuah brand tapi gue nya nggak pakai, kayak gitu. Jadi lu nggak nyaman juga, promonya lu nggak nyaman kan? Bener gitu. Gebini kayak gitu deh, Gebini nggak sih? Ya. Iya deh. Iya benar. Gitu. Jadi kayak balik lagi tadi ke soal brandingan. Ya pokoknya gue fokusnya adalah gimana cara buat naikin value. Karena ketika value lu naik, pasti nanti positioning lu akan lebih jelas, karya lu akan lebih bisa diketahui sama orang kayak gitu. Jadi fokusnya lebih ke value sih. Sama how to marketing itu penting nggak? Contohnya gimana how to marketingnya? Contoh analogi yang paling gue nggak tahu ya, ini masih relate ya viewer di sini. Kalian pernah tahu lagu ini gak sih? Yang pernah ada. Gaby itu pernah tahu gak? Dulu tuh sosial media belum besar guys. Belum sebesar sekarang. Tapi kenapa lagu itu bisa booming? Gak apa-apa. Yang Gaby yang diceritain ini lagu yang bikin orangnya udah meninggal. Terus ini setan apa? Iya. Karena ada cerita behind that kan. Yes. Ada cerita di balik lagunya, rekamannya dari voice recorder pan. Iya benar. Bukan rekaman studio, dari gitar doang, di handphone doang. Viralnya satu Indo, lu bayangin gimana caranya dulu nggak ada sosmed. Emosional ininya loh, emosional sellingnya yang mereka pakai. Orang jadi penasaran, mana coba dong lihat lagu Terus Gaby orang dong. jadi bisa download lagunya gitu. Iya. Nggak download lu beli. Oh, iya, Download. Ada di Forshare ada dulu. Iya, gue download ya Lu beli kayaknya. anjing. Ada dari Bluetooth, kita sharing-sharingan. Mana dong denger lagu Gaby, padahal dengernya dari mulut ke mulut. Menurut gua itu teknik marketing yang luar biasa gila. Yang menurut gua nggak banyak orang ngerti itu. Cuman kan dia balik lagi. Dulu sosmed ya segede sekarang, tapi lagu itu satu Indo tahu. Bahkan cross genre, cross generasi masih ada yang tahu kan lagu Gaby. Yang menurut gue pun bahkan ceritanya it's a lie, itu bohongan gitu. Ya, lagu Utopia juga antara ada dan tiada. Iya, lagu apa setan lah. Oh, lagu ini juga lagu Jawa ada tuh. Lingsir Wengi dibilangnya lagu setan hantu padahal mah bukan
lagu setan hantu itu. Ya menurut gua how to market a brand, a product itu sangat-sangat penting juga. Contohnya, gimana cara lu marketingin diri lu sendiri ya mungkin dengan tadi tuh lu main di identity, lu main mungkin dengan pemilihan lagu yang lu mainin, yang lu create, yang lu produksi. Mungkin juga gimana cara lu berinteraksi di atas panggung. Contohnya dulu pernah ada siapa rap DJ yang terkenal kalau main handstand bule yang lucu banget dah kalau main. Salvatore Ganacci. Nah, itu menurut gue yang sedikit berbeda lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Ya itu namanya USP lah kalau gue bahasnya. Iya. Jadi kalau kayak produk dia tuh harus punya USP juga. Kayak Aloy ini punya USP gitu kan. Dari yang Unique selling point yang belum tahu ya. Rambutnya begini, maju, Apanya? karirnya Bibir. Cokot. jaga li. Oke, dia udah nggak usah ngomong jauh-jauh lah ya. Contohnya ini. Beliau. Iya. Streamer mana dulu yang ngomong jorok? Dia doang kan? Waktu dia ngomong jorok semua baru fenomenanya ke build, gede, dan itu orang jadi mulai apa ya, maklum ya, ibaratnya maklum lah ya. Ya udah memang Arab itu kayak gitu. Iya. Mulai tuh ger. Jadi menurut gua sedikit lebih beda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Jadi cari di mana USP-nya yang tadi Wisnu bilang, unique selling point-nya. Dan dulu setahu gua, correct me if I'm wrong ya. Atau mungkin gua nggak mainnya kalau kalian bilang kurang jauh. Dulu Belevang itu pertama kali ke Jakarta khususnya kayaknya Citi Bank deh. Produksian lagu. Mungkin Ya. Citibank ya. Original mix maksudnya ya, Iya, yang mungkin. bukan orang mainin lagu orang gitu. Contohnya kayak ada lagu apa? Sebelumnya ada kayak Ya. itu kayak cuman tuh lebih ke afro, Iya. afro beats Hmm. gitu. Terus gue bikin versi si Belevangnya. Tuh. Nah dulu tuh nggak banyak yang produksian lagunya jenis sama Citi Bank. Tapi kenapa dia bisa sebesar itu ya karena ada yang beda. beda. Iya. Ya kayak WG, kalau WG nggak bikin sesuatu hal yang beda, ya nggak akan nge-boom gitu. Betul. Kayak Lati itu kan menurut gue karena apa ya, Arab dan tim WG itu pinter gitu. Gimana caranya bikin sesuatu hal yang beda? Nah disitulah USP-nya sih menurut gue. Betul. Gitu. Sama kenapa menurut gue juga kayak setiap lagu itu berhasil ya. Karena lagunya itu dapat tuh kayak emotional benefitnya gitu loh dibanding fungsionalnya. Kalau fungsional tuh kayak lebih lagunya bisa dibikin joget itu fungsional. Tapi Ya. kalau emosional tuh kayak ih nyampe banget nih ke hati gue kayak bisa nih mood gue lagi begini. Jadi bisa merepresentatif mood seseorang itu namanya emotional benefit gitu. Jadi kalau gue lihat kayak karya-karya siapapun yang akhirnya nge-boom gitu ya, biasanya kuatnya pertama emotional benefit dulu, baru yang kedua functional benefitnya. Gitu. Gimana Ki? Tadi ada pertanyaan dari Benitson juga. Ya, gimana caranya nih mungkin buat lu, Mas Wisnu sama Bang Rap juga lah. Gimana caranya kalau lu buat lagu, orang tuh bisa tahu itu tuh lagu kalian gitu. Lagu ini lagunya WG banget, lagu Vicong, lagunya Mas Nu banget gitu. Gimana? Apa yang bisa membuat orang tahu gitu? Ya cari signature-nya sih lah. Cari signature, maksudnya kayak kayak gua gitu. Trompetnya pasti hampir di lagu gue pasti ada, kayak gitu. Jadi nanti lama-lama orang akan aware kayak gitu dengan sendirinya. Yang gue lihat sih seperti itu ya. YB. Apa nih kalau dari lu? Gimana cara orang kalau merem tahu nih lagunya WG? Terlepas dari ada suara lu. Iya, terus kan nggak semuanya juga kan. Kalau dari lu, kalau Nggak peduli sih gua. Kayak sekarang dari awal WG sampai sekarang mostly orang nggak tahu kalau WG bahkan tuh lagu yang bikin WG gitu. Mereka nggak tahu gitu. Ya nggak apa-apa juga, senang juga. nggak tahu gimana sih maksudnya? Ya nggak tahu kalau itu lagu WG gitu. Sampai sekarang masih ada. Maksudnya kayak gitu. Banyak banget. Kayak Mas Kiki kemarin ya. Iya, kayak Mas Kiki nggak tahu kalau dia tuh udah denger Lati dari kapan tahu, tapi dia nggak tahu tuh lagu gua. Oh iya. Kayak Mas Kiki kemarin masih banyak kok. Dia nggak masalah juga gua. Beda-beda nih berarti. Iya. Beda-beda. Beda-beda berarti. Oh, gua nggak masalah. Lu Berarti kalau kayak gitu mungkin sosoknya Arab, sosoknya Eka, sosoknya Roy atau enggak pada saat itu ada Billy Tanner dan Gerald itu yang kuat. Brandingannya kuat gitu. Maksudnya ya
YB gitu maksudnya kan. Orang udah tahu pesonanya oh gini. Zaman gue dulu kerja di brand kan kita suka ya, maksudnya kayak gue milih KOL buat brand gue gitu. Ya gue sebut lah misalkan kayak gue dengar receiver gitu ya. Ini yang cocok siapa ya? Gitu. Oh YB nggak cocok nih. YB itu lebih cocoknya di Sampurna karena YB itu lebih ekspresif orangnya. Kayak gitu-gitu. Kalau yang Gigi Silver tuh mungkin kayak lebih yang cool carinya gitu. Dulu kita milih-milihin gitu loh, zaman gua masih kerja di brand, dulu gitu. Milih-milih siapa yang cocok siapa yang tidak. Iya, yang bisa merepresentatif dari sebuah brand itu. Buka tuh lah. Apa? Mau dibuka kacamata lu. Enggak. Oke ya, kayaknya udah terlalu berat pembahasannya. Itu tadi. Ya. Apa? Benetson tadi ada yang ngasih 500. Oh, iya. Thank you Benetson. Thank you. Cinta, cinta, cinta ya.